Jika Tuhan dibandingkan dengan manusia, itu sudah keliru. Oh ternyata ditelusuri memang Tuhan itu bukan orang. Nah, ini apa namanya, kelemahan kerapuhan di pernyataannya, sehingga bisa dikatakan adalah premis pertama yang dibangun itu keliru, salah gitu kan, sehingga mengambil puzzle kata, bagian-bagian, menempatkannya dengan cara yang keliru. Katanya tadinya netral objeknya, ini Tuhan, itu orang Arab gitu kan, itu netral saja, tapi ketika digabungkan jadi salah. Jelas ya? Nah dari sini kita ingin katakan bahwa sepakat ketika dicari tidak ditemukan, maka di sini kemudian kita dibimbing bahwa Tuhan itu memang bukan orang. Tuhan harus lepas dari nilai-nilai keorangan. Karena Tuhan bukan orang, nggak ada kaitan dengan orang, maka Tuhan harus dibebaskan dengan nilai-nilai keorangan. Satu, kan? Yang kedua, ya memang nggak ada kaitan dengan etnis. Jadi setiap yang terkait dengan orang, dengan manusia dan kehidupan kemanusiaan, maka harus dibebaskan dan dilepaskan dari aspek-aspek dan sifat ketuhanan. Karena itulah di dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang kita yakini dengan syahadat kita, dengan kesadaran kita, dengan ucapan dan keyakinan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Quran surah ke-15 ayat 28. Ya, ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, ketika Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat, ya akulah Khalik. Ya, sehingga kita dari sini sering berkata Sang Khalik, Sang Khalik, Sang Khalik. Ya, itu dah fitrah. Dan Allah menyebut dirinya dengan apa? Khalik, Sang Pencipta. Segala yang dicipta oleh Khalik itu makhluk namanya. Ya, itu makhluk. Nah, secara sadar, logika kita secara nalar itu pasti akan membimbing kita bahwa sifat Khalik, karakter Khalik itu mesti beda 100%, 100% harus berbeda. Kalau ada di atas itu 1000%, 1.000.000%, mesti totally different. Ya, harus sama sekali berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Karena Khalik pencipta, makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta itu tidak boleh memiliki kemiripan atau keidentikan atau hal-hal yang melekat pada satu di antara keduanya, itu dimiliki, itu tidak boleh. Ya, jelas ya? Karena itu kita memiliki kaidah dalam Al-Quran yang sangat jelas. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat yang ke-11. Ya, ketika Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta, ya. Jadi itu standar dasar. Jadi kalau Tuhan kuat, maka kekuatannya tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya, makhluk harus lebih lemah dibandingkan dengan Tuhan. Itu sifat dasarnya. Jadi semua yang dimiliki makhluk dari sifat, dari karakter, nggak boleh diserupakan dengan Tuhan. Kalau diserupakan, nanti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Jelas di sini ya? Nah, karena itu hikmah pertama yang kita dapatkan dari pernyataan dimaksud, kalau mengatakan salah ya jelas semua akan mengatakan dikeliru. Ini jelas itu kan, karena orang itu bukan Tuhan. Ya kan? Orang bukan Tuhan. Tapi kalau kita dalami hikmahnya, kita katakan orang itu makhluk, ya kan? Orang itu manusia itu makhluk. Kalau manusia itu makhluk, maka pendalamannya adalah semua yang terkait dengan makhluk tidak bisa diklaim sebagai Tuhan. Karena Tuhan mesti berbeda, Khalik mesti berbeda dengan makhluk. Asalkan kita dalami. Ya, sepakat lu nggak sampai sini? Sepakat ya.